Sepak terjang hacker Bjorka sebelum akun Twitter dan Telegramnya hilang. Akun media sosial milik hacker atau peretas Bjorka kini tidak dapat diakses. Hacker Bjorka sebelumnya menggunakan akun Twitter @bjorkanism dan saluran Telegram Bjorkanism untuk membagikan aktivitas hackernya. Sebelum akunnya tidak bisa diakses, Bjorka telah menyita perhatian publik Indonesia. Ia membocorkan data sejumlah tokoh penting, mulai dari Menkominfo Johnny G. Plate, Erick Thohir, Puan Maharani, Denny Siregar, Dirjen Aptika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan, hingga sosok yang diduga otak pembunuhan Munir Said Talib. Berikut ini deretan sepak terjang yang dilakukan Bjorka sebelum akunnya hilang. 1. Bocorkan data Menkominfo Johnny G. Plate. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate termasuk orang pertama yang menjadi korban doxing hacker Bjorka. Data pribadi milik Johnny dibocorkan ke publik tepat pada saat sang menteri berulang tahun yang ke-66. Bjorka melakukan penyebaran informasi pribadi Johnny G. Plate dengan memberi ucapan ulang tahun melalui akun Telegram. Adapun informasi pribadi Johnny G. Plate yang dibocorkan, di antaranya NIK, nomor telepon hingga alamat. 2. Bocorkan data Dirjen Aptika Kominfo. Dirjen Aptika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan tak luput dari korban doxing Bjorka. Data pribadinya seperti alamat email di Gmail, nomor induk kependudukan NIK, nomor kartu keluarga, KK, alamat domisili juga turut disebarkan oleh Bjorka. Bjorka juga memberitahu follower Twitternya terkait data baru yang dibocorkan per hari ini. Diketahui sebelumnya, Samuel Abrijani sempat berkomentar terhadap aksi Bjorka yang meretas miliaran data registrasi SIM card. Samuel berpesan aksi peretasan data itu dihentikan, karena termasuk perbuatan ilegal akses dan merugikan masyarakat. 3. Data Puan Maharani. Ketua DPR Puan Maharani pun juga turut menjadi korban doxing yang dilakukan Bjorka. Dalam aksinya ini, Bjorka juga turut menyindir mengenai kenaikan harga BBM yang belum lama ini terjadi. Ia pun bertanya bagaimana perasaan Puan melihat banyaknya orang yang protes di depan kantor DPR terkait kenaikan harga BBM itu. 4. Erick Thohir. Setelah Puan, giliran Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadi korbannya. Bjorka juga memberi pesan ke Erick Thohir agar bekerja dengan sungguh-sungguh, alih-alih melakukan hal yang tidak penting. Tak hanya itu, Bjorka juga mengatakan bahwa Erick Thohir tidak akan pernah menjadi seorang presiden ke depannya nanti. Apa kabar Pak Erick Thohir? Anda harus bekerja daripada berkeliling melakukan hal-hal yang tidak penting. Percayalah, Anda tidak akan pernah menjadi presiden. Jangan buang waktu Anda. Apakah kamu tidak peduli dengan harga bahan bakar saat ini? Pesan Bjorka untuk Erick Thohir yang juga ditulis dalam akun Twitter @bjorkanism. 5. Denny Siregar. Nama pegiat media sosial, Denny Siregar mendadak jadi trending di media sosial Twitter. Hal itu terjadi setelah Bjorka turut membocorkan data pribadi milik Denny Siregar. Dalam aksinya ini, Bjorka juga menyindir Denny Siregar dan menanyakan soal kenikmatan hidup dari hasil pajak masyarakat. Bjorka menyebut Denny bekerja untuk mengadu domba dan memperuncing polarisasi di Indonesia. Denny Siregar pun merespon aksi Bjorka itu dan membalas dengan sedikit candaan. 6. Bongkar otak pembunuh Munir. Hacker Bjorka juga berulah dan mengklaim mengetahui sosok otak pembunuhan Munir, aktivis HAM. Melalui sebuah tautan artikel, Bjorka menyebut sosok dalang di balik pembunuhan Munir adalah Mudi Purwopranjono. Mudi Purwopranjono merupakan sosok yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya. Aksi Bjorka yang membongkar dalang di balik kematian Munir ini berawal dari warganet yang menantang untuk mengungkap kasus Munir dan Super Semar. Pada Minggu pagi, Bjorka mempublikasikan sebuah tulisan tentang kematian Munir ini. Dalam artikel itu, ia memberi penekanan bahwa pembunuh Munir adalah Mudi Purwopranjono. Nama ini sebenarnya sudah tak baru, karena Mudi Purwopranjono juga pernah menjalani proses hukum pembunuhan Munir. Keterlibatan Mudi Purwopranjono dalam kasus tewasnya Munir ini berkaitan dengan posisinya kala itu saat menjabat Deputi Febin. Mudi dinilai ikut bertanggung jawab dalam kasus itu. Dia sempat menjalani proses hukum, kemudian divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 7. Ancam bocorkan data Presiden hingga My Pertamina. Diwartakan Tribun News.
Hacker Bjorka juga mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara, BIN. Bjorka mengatakan data berukuran 40 megabita itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September tahun 2022. Di situs breached.to, Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode tahun 2019 sampai tahun 2021. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.